saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Doa saya bahwa semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan terus diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam program Liberty 5 menit bersama Roti Hidup. Jangan lupa channel ini di subscribe agar semakin banyak orang diberkati. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Tema renungan firman Tuhan dalam program Liberty ini 5 menit bersama Roti Hidup, yaitu roti hidup. Saudaraku, seseorang yang hidup sedikitnya ada 3 jenis makanan yang diperlukannya. Saudara, pertama, makanan materi, yaitu makanan yang memenuhi kebutuhan metabolisme untuk memelihara hidupnya. Yang kedua, makanan jiwa, yaitu makanan non materi berupa teori filsafat, seni budaya, sistem etika, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Makanan yang ketiga ialah makanan rohani, makanan yang memberikan tenaga, stamina, dan kehidupan bagi roh dan imannya. Saudaraku, Yesus berkata, akulah roti hidup untuk makanan rohani. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dicobai oleh iblis, ia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman kebenaran. Firman itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Yesus tentang daging dan tentang darahnya ialah mengenai kematiannya sebagai tebusan bagi manusia yang berdosa. Sekarang, kenapa Yesus berkata, akulah roti hidup? Yang pertama, karena di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-51 berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat yang ke-58 berkata, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ayat yang ke-54 bagian A kata Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup yang kekal. Roti atau makanan selezat, seenak, sesehat, dan sehigienis apapun yang berasal dari dunia ini tidak akan memberikan kehidupan yang kekal bagi yang mengkonsumsinya. Bahkan roti mana yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun di bawah pimpinan Musa, semua sudah mati. Satu-satunya roti yang memberikan kehidupan yang kekal, yaitu roti yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Ialah roti yang memberikan kehidupan yang kekal bagi dunia, bagi orang-orang yang percaya, yaitu saya dan saudara. Semua orang yang telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa ialah maut untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Tetapi Yesus Kristus yang adalah roti hidup telah turun dari surga ke dalam dunia untuk menebus manusia yang berdosa, yaitu saya dan saudara. Supaya oleh iman kita kepada Dia, kepada Yesus Kristus Tuhan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, di dalam Dia ada keselamatan. Ayat yang ke-37 berkata, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itulah kata Yesus. Bahkan ayat yang ke-39 bagian A berkata, dan Yesus berkata, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Amin.
Barang siapa yang datang dan percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup dan setia melakukan perintah-perintahnya, ia tidak akan dibuang ke dalam neraka, tidak dibuang ke dalam kehidupan, di dalam kebinasaan. Ia tidak dibuang ke dalam maut, tidak akan mengalami murka Allah, dan tidak akan kehilangan keselamatannya di dalam Yesus. Keselamatan tidak didapatkan karena perbuatan baik, karena amal, karena kebenaran manusia. Karena Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tetapi keselamatan hanya dapat diperoleh satu-satunya melalui Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dosalah yang menyebabkan kita umat manusia dibuang dari hadirat Allah, dibuang dari sorga, dibuang ke dalam neraka. Tetapi oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan dari hukuman Allah, diselamatkan dari maut, dan diselamatkan dari kebinasaan. Kini saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, yang setia melakukan firman-Nya, yang setia beriman kepadanya, akan mendapatkan pengampunan dosa, pendamaian, pembenaran, pengudusan, dan kepastian keselamatan. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam Dia ada kebangkitan. Ayat yang ke-39 berkata, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat yang ke-40 berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak Manusia percaya kepadanya pasti beroleh kehidupan yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Tidak seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus adalah kebangkitan, dan setiap orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, Paulus di sana menuliskan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulung malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Haleluya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan bukan juga akhir dari segala-galanya. Sebab semua kekasih-kekasih Kristus yang meninggal di dalam Dia, entah dia orang tua kita, istri kita, suami kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan kita sekalipun, percayalah bahwa suatu kelak mereka atau saya dan saudara semua pasti dibangkitkan pada akhir zaman dan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.